Tanggal 20 Januari atas dugaan penistaan sehingga kalian bertiga dipanggil sebagai saksi hari ini. Silakan. Pada tanggal 20 Januari 2020, gaya menortor adat Batak itu sebagai gaya martole dan sambil diperagakan seperti ini. Diperagakannya di depan saya. Di depan saya. Di depan kami berdua lah diperagakannya. Kebetulan di depan warung itu sedang ada pesta ya? Ada pesta pernikahan. Seperti itu ya? Iya. Baik. Nah, siapa yang mendengar itu? Monika Simbolon. Monika Simbolon bisa dijelaskan gimana bahasanya PS ketika itu? Nah ya Pak, itu waktu kejadiannya pas hari Kamis tanggal 20 bulan 1, itu di saat pengantinnya baru pulang dari gereja. Dari gereja? Ya, orang tuanya mana mulai itu ceritanya ya. Yang tak unsur apa, nggak ada angin, nggak ada hujan. Seperti itu dia ngomong, mengatakan kalau tradisi Batak itu gaya manortor, gaya martole. Kalaupun contohnya kita itu cuman berdua di situ, orang Kristen lah dulu. Ya untuk apa dia itu istilahnya menghina tradisi Batak, sedangkan dia di situ tinggal di daerah Batak, dia tidak ada diganggu, bahkan dia itu didukung orang Batak loh, jualan di situ kan gitu. Berarti dia itu menginjak harga diri orang Batak, dia itu tidak menghargai kan gitu. Ya di situ aku masih punya toleransi, aku belum keluar, aku masih pakai logika. Apakah dia itu unsur sengaja atau memang dia itu tidak sengaja ngomong kayak gitu? Makanya saya masih bertahan di situ kerja sampai bulan 3. Nah setelah itu Anda keluar? Terakhirlah dia bilang kalau Tuhan Yesus itu anjing. Memang aku udah gak tahan aku. Gimana itu bahasanya? Nah kalau bahasanya dia itu berbicara sama teman saya ini, Agung, sama anggota satu lagi Pak Kayo. Iya. Terus dia itu berbicara di ruang sholat atau di ruang terbuka, posisi aku mendengar di kamar. Masih di rumah makan Padang ini? Iya. Nah, apa katanya? Ya entah apalah cerita orang ini, karena kan agak berpakai apa, memakai bahasa Padang lah. Tapi ada terdengar bahasa itu tadi itu? Terdengar jelas di gedung saya itu. Apa bahasanya? Tuhan Yesus itu anjing. Jadi ya kita istilahnya tergantung manusia ini, ada yang kuat imannya, ada yang enggak. Ya bagi saya memang saya udah gak tahan lagi mendengarkan omongan dia. Yang Pak Jokowi juga dibilang anjing. Ya jujur aja aku udah termasuk baik di situ. Kenapa dibilang Pak Jokowi anjing? Karena posisinya Pak Jokowi itu di saat dia datang, polisi ada 2 menjaga di depan itu. Nah di saat 2 menjaga kan orang ketakutan. Maka di situ kata dia. Menjaga apa? Menjaga tiap persimpangan jalan. Oh iya. Padahal memang semuanya di situ sepi warung, bukan kami aja kan gitu. Tapi ya alasan dia gara-gara polisi di situ menjaga jadi ketakutan. Dipikir orang razia katanya, padahal tidaknya. Jadi sampai ke Presiden Jokowi? Iya, sampai dibilang presiden itu anjing gara-gara dia nggak bisa kami cari makan. Oke, baik. Gimana sikap ketika itu? Ya dia lah mengalami. Posisi kita lagi masih butuh uang, masih kita butuh istilahnya untuk bayar minus kita. Gimana mengalah, tapi sebenarnya udah sakit hati, cuman sabarlah kan. Baik. Nah, kemudian setelah itu apa yang Anda lakukan? Terakhir dia bilang Tuhan Yesus itu anjing hari Rabu pas jam 9 malam, itulah yang tanggal 16 bulan 3. Keluarlah aku tanggal 18 bulan 3 hari Jumatnya, udah gak tahan aku. Terus aku minta tolong sama Panglima PBB. Setelah itu apa lagi yang Anda dengar sikap pernyataan Pak Budiman ini?
Kalau perilaku dia itu memang udah kelewat. Selain dia itu sudah menghina tradisi Batak, selain dia juga udah membilang Pak Jokowi anjing, sebenarnya dia juga membilangkan Pak Ahok itu juga anjing. Dan orang Batak di Samosir ini semuanya anjing. Cuman yang perlu kita apakan inilah yang istilahnya kita buat laporan. Jadi tidak bertele-tele dia kan gitu. Kalau aku sih kalau karena melihat hukum bisa aja. Aku bukannya istilahnya, aku pun anak perantaunya, aku kemana pun aku selalu nyakumin sendiri. Aku tidak pernah gentar sama siapapun kan. Apakah atas Anda melapor saat ini ada ancaman kepada Anda? Kalau ancaman sih belum ada lah saya dapat. Tapi kalau resikonya itu sebelum saya buat laporan ini pun sudah saya berpikir panjang. Apa resikonya, siapa yang akan saya hadapi, saya udah berpikir kian itu. Saya sudah antisipasi, udah pasang badan dulu saya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Nah, ya yang saya sampaikan itu harapan saya adillah hukum ini. Dikasihlah hukuman yang sepantas sama si Budi, supaya dia itu tidak semena-mena dan orang lain pun nanti tidak ikut-ikutan seperti itu lagi menghina orang Batak, kan gitu. Baik. Kepada Adinda ada yang mau sampaikan? Siapa tadi? Agung, ada yang mau sampaikan, silakan. Memang benar kalau Tuhan Yesus itu anjing bilangnya. Terus Bapak Jokowi dibilangnya anjing juga. Kalau masalah Martole aku memang kurang tahu sih. Kurang jelas. Soalnya posisiku ada di dapur. Baik. Ya, jadi untuk Ito Morika, sebelumnya apakah ada pernyataan atau perilaku toke Anda kan perempuan, apakah ada perilaku toke Anda membuat Anda tidak nyaman sebelumnya? Dugaan pelecehan? Ya sebelumnya sih nggak ada lah. Kita istilahnya tidak mau menambah-nambahin hal itu. Ya tapi kalau yang udah salah itu dia tetap kita salahkan. Tapi kalau yang benar itu ya tetaplah kita benarkan. Kalau soal yang lain nggak ada. Baik. Izin sebelumnya, Abang, apakah dengan kejadian ini sebelumnya, apakah pernah ada di antara atau selek informasi, makanya Bapak itu mengatakan seperti itu sama orang Kakak? Kalau seleksi enggak, kami itu kalau dalam suatu pekerjaan itu semua sistemnya akur, akur, kompak, damai, nggak ada bisa berantem di sana, harus istilahnya kerjasama lah. Jadi kalau dibilang dia itu unsur sakit hati atau yang lain, kami nggak tahu karena kami tidak pernah saling singgung menyinggung, selalu bercanda. Sedikit yang mau saya tanya, di saat dia mengatakan yang tadi bahasa-bahasa itu, sejauh pengamatan kalian kesehariannya itu Bapak itu waras atau tidak? Kalau kesehariannya waras loh. Tapi ya bukan orang gila ya? Bukan. Nah, terus waktu dia nyampaikan itu apa? Kesan serius atau dia bercanda atau tertawa? Menurut kita itu serius atau gimana? Kalau masalah serius bercandanya seperti ini, itu di saat dia itu mengomongkan tradisi Batak, maaf ya, kayak Martole katanya. Oke, kalau memang pun itu dia bercanda, tapi saya sebagai orang Batak, apakah itu pantas? Dia membuat beraganya, terus mengatakan gaya Martole. Ada yang menegur dia saat itu? Tidak ada, kami kan sebagai anggota, kami hanya diam. Jadi kalian hanya mendengar pasif ya? Iya. Baik, Adinda, pasca terjadinya perilaku yang tidak menyenangkan, yang melecehkan daripada kultur suku Batak ini, apakah di belakang kalian pernah Budiman selaku pemilik warung itu tadinya menjumpai kalian secara kekeluargaan, menyesali perbuatan atas perilaku sikap yang dia perbuat di hadapan kalian? Ya nggak ada lah Pak, sedangkan kami kesana kemarin sama organisasi lah mengapakan keterangan soal itu. Dia tidak mengakui perbuatan dia, bahkan dia itu mengatakan dia tidak tahu bahasa Batak, sedangkan sama kami hampir tiap hari dia pakai bahasa Batak. Terakhir rumah makan Selero Bersama ini udah berapa lama di Samosir? Kalau yang saya tahu, karena kami masuknya bulan 12, kakak itu pernah cerita sama aku dari bulan 10 tahun 2021. Alamatnya di mana? Di Jalan Selero, di Jalan Perbaba Huta Bolon. Baik. Dia sama istrinya juga di situ? Iya, sama istrinya. Sama keluarganya? Terkadang keluarga sama mertuanya datang juga dari Sidigalang. Baik. Kepada Ketua Pemuda Batak Bersatu Samosir, ini proses yang telah penistaan, dugaan penistaan, baik itu suku maupun agama, ini yang telah dilaporkan ke Polres. Bagaimana sikap
Ketua PBB atas persoalan ini? Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi kami organisasi Pemuda Batak Bersatu di Kabupaten Samosir sebelumnya memang sudah mendampingi adik-adik ini akibat dari laporan si Monica ke panglimanya PBB. Nah, setelah laporan si adik ini, saya utus dari Divisi Hukum ke Polres untuk mendampingi adik-adik ini. Nah, harapan saya ke depannya, karena ini menyangkut ras dan juga agama, lalu saya melihat di seluruh dunia ini, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini sudah menjadi viral. Nah, jadi karena ini sudah kita sampaikan ke pihak berwajib, kami dari Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Samosir mendukung pihak dari Polres untuk mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya proses hukum ini. Terus terang kami dari organisasi Pemuda Batak Bersatu, kami welcome siapa saja yang membuka usaha di Kabupaten Samosir ini, suku manapun itu. Tapi jangan sekali-sekali kami mendengarkan suku Batak itu dihina. Karena suku Batak itu adalah suku yang sangat terhormat. Jadi saya harap rekan-rekan juga di seluruh Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia ini, suku-suku Batak agar tetap tenang, karena proses ini sudah sampai ke tangan Polres. Kita percayakan bahwa Polres ini adalah roda hukum yang berlaku di Indonesia ini. Jadi kami juga mendukung penuh polisi di Kabupaten Samosir untuk mengusut tuntas ini sampai ke akar-akarnya. Dan harapan saya sampai proses ini selesai, itu rumah makan harus ditutup aja dulu. Kira-kira begitu gambaran pendapat dari kami. Ada upaya untuk berdamai terkait persoalan ini. Apakah PBB setuju? Kalau masalah perdamaian itu, ya kita tetap junjung tinggi yang namanya hukum adat, karena hukum adat adalah hukum yang paling tertinggi di Indonesia ini. Namun proses hukum, harapan kami itu harus tetap dilakukan sesuai kesalahan statement yang dilakukan oleh pemilik rumah makan itu. Kira-kira begitu. Baik. Nah, ada informasi Saudara Budiman sudah tidak di Samosir. Bagaimana sikap Anda? Saya percaya sama pihak kepolisian bahwasanya dimanapun Budiman ini berada, sampai ke lubang semut pun pasti akan dikejar oleh Polres Samosir. Baik. Kepada Ketua FBI Samosir, bagaimana sikap FBI Samosir terhadap kasus dugaan penistaan agama dan suku Batak? Oke, terima kasih. Saya Ketua FBI Samosir. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang ikut dalam konferensi pers. Kita bangsa Batak di Rahut Indelian Natuna, tentunya kita beragam dari marga-marga. Ini ada adik-adik di sini yang 3 orang. Saya sangat sedih. Begitu mendengar berita ini, kita langsung ke lokasi untuk mediasi. Kita tidak mendengarkan satu orang saja. Langsung kita mediasi, kita dengar dia apa pendapatnya. Tetapi kita kecewa. Apa yang kita dapat dia tidak mau mengakui apa yang dia katakan. Sudah jelas-jelas ada saksi di sini. Beliau adalah Agung. Dia alamatnya di Padang. Orang Padang. Ini orang Batak. Agama Muslim, Kristen, Muslim menegakkan kebenaran, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Artinya tidak ada lagi pembohongan di sini, tidak ada yang permainan di sini. Begitu saya mendengar adat istiadat budaya bangsa Batak dihina, teriris hati saya. Namun dalam hari ini sudah diproses oleh yang berwajib. Kita serahkan semua kepada yang berwajib. Kita mohon kepada semua bangsa Batak seluruh dunia, kita biarkan ini berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kalau emosi, ya kita
udah harus membakar itu tempat itu, udah harus kita usir. Tetapi untuk selanjutnya nanti, untuk kalau ada pun perdamaian atau apa segala macam untuk nantinya, ya harus keluar dia dari Samosir ini, supaya ya ini yang kedua kalinya penghinaan terhadap adat budaya Samosir. Pertama di Pesubuhi, yang kedua ini, ya luar biasa. Harus kita berikan efek jerah. Tidak mengenal siapapun, ya tidak hanya orang Padang aja, orang Batak sekalipun dia menghina suku Batak, tetap harus diproses. Itu harapan kita dari FBI. Terima kasih. Baik, satu lagi. Ketiga hal ini dalam permasalahan yang diduga penistaan ras terjadi efek di belakang hari. Apakah ormas kedua ormas pemuda ini siap akan mempertahankan sampai tuntas di belakang hari? Ya, itulah visi misi kita ya. Kita dari PBB, FBI, ormas suku Batak. Itu visi misinya menjaga kesukuan, khususnya bangsa Batak. Harus kita pertahankan terus. Setuju? Pak Haris Masimbolo, tadi Bapak mengatakan sudah menemui terduga. Saat berkomunikasi dengan yang bersangkutan, apakah ada tanda-tanda penyesalan atau malah sebaliknya, Pak? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kemarin waktu kita menjumpai, sepertinya tidak ada penyesalan. Ya, sudah saya bilang, kalau Bapak minta maaf sekarang ini, masalah ini tidak akan jadi besar. Tetapi beliau tidak mengakui kalau saya salah. Sudah jelas-jelas dia mengatakan Manortor itu kayak tanda kutip Martole. Kalau saya biarkan ini, berarti kita sebagai bangsa Batak, saya sendiri kalah. Artinya saya itu tidak ada gunanya sebagai bangsa Batak memegang organisasi FBI, termasuk juga PBB. Kalau ini kita biarkan ini, kita kalah. Buat apa kita ada di Samosir? Ini harus diproses. Ini bukan permainan, bukan. Saudara Agung ini orang Padang, orang Batak, agama Muslim, Kristen, tapi mau menegakkan kebenaran. Itu terima kasih. Jadi yang terakhir Pak, Kabupaten Samosir itu adalah mayoritas Kristen dan Batak. Jadi apa himbauan Bapak kepada yang minoritas agar tidak terjadi hal-hal seperti ini, Pak? Ya, terima kasih. Barangkali Ketua PBB bisa menyampaikan. Kalau saya udah pokoknya saling menghargai lah. Ya, Ketua PBB. Ya, terima kasih. Itu tadi saya katakan kalau kita ini sebenarnya masyarakat Kabupaten Samosir sangat welcome dengan suku apapun yang membuka usaha di Kabupaten Samosir ini. Dan perlu diingat, Samosir ini adalah tanah leluhur suku Batak. Jadi jika ada seorang suku lain yang menghina suku Batak di tanah leluhur kita ini, di tanah leluhur nenek moyang kita ini, itu udah sangat luar biasa. Dan seluruh bangsa Batak yang ada di dunia ini itu pasti sangat murka. Namun pendidikanlah yang membuat, norma-norma agama yang membuat, Dalian Natolu yang membuat orang Batak itu sangat penuh dengan toleransi. Seperti yang dikatakan Ketua FBI tadi, sudah ada nggak penyesalan? Ternyata nggak ada. Jadi harapan kami dari dua ormas ini, termasuk perwakilan dari seluruh suku Batak yang ada di dunia ini, tetap ini diproses dengan hukum. Agar tidak terjadi ini yang ketiga kalinya, kedua kali lah ya, yang pertama di Pesubuhi. Itu harapan kami dari organisasi. Kami mendukung pihak dari kepolisian dan kami percaya kepada kepolisian, proses hukum ini secepatnya akan diselesaikan. Begitulah statement dari kami, Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Samosir. Terima kasih. Ada kan kawan? Silakan. Ketua, ini kan organisasi PBB. Sejauh ini bagaimana ada reaksi dari PBB di luar Samosir tentang ini? Sudah banyak yang menghubungi atau bagaimana? Sudah banyak. Makanya kita langsung tindak lanjut di hari itu juga kan. Dari beberapa kabupaten dan bahkan dari beberapa provinsi, bahkan ini sudah sampai ke ketum kami PBB. Kalau yang FBI Pak, bagaimana dengan
organisasi yang FBI di luar Samosir. Ya, terima kasih. Setelah ini viral, langsung saya diperintahkan ketua umum Leo Situmorang, ini harus diusut tuntas, harus selesai. Ini perintah dari beliau dan juga kawan-kawan dari kabupaten-kabupaten di luar Samosir juga sangat mendukung. Bila penting kalau ini masalah tidak tuntas ini, semua akan turun. Semua akan turun, ya, semua akan turun. Kita percayakan kepada Polres Samosir mengusut ini dengan tuntas. Kami juga memohon supaya ini jangan ada nanti anarkis, nanti dibilang FBI anarkis, ya. Kita tidak anarkis, kita patuh prosedur hukum yang berlaku di Kesatuan Negara Republik Indonesia ini. Terima kasih. Oke, satu komando ya. Pemuda Batak bersatu. Satu rasa, satu jiwa. NKRI. HKRI. Horas. Maju. Jua. Oke, ayo kawan-kawan. FBI. Keluar.